Shalom, pasamuan kagunganipun Gusti. Bulan September ini menurut kalender gereja adalah bulan Kitab Suci. Dan Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan pada September tahun 2020 ini mengangkat tema Firman Khalik Semesta. Nah, firman yang dimaksud di sini adalah perkataan Tuhan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Allah Sang Firman telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Dan melalui firman-Nya, Allah menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya termasuk kita manusia. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Sang Firman yang mengasihi dan kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena firman-Mu yang boleh kami nikmati melalui Alkitab. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus yang memberi pencerahan kepada kami di dalam setiap kami merenungkan firman-Mu. Seperti pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius adalah kitab atau surat terakhir yang Rasul Paulus tulis menjelang kematiannya. Tentu pesan-pesan penting tertulis di sana. Mari kita lihat apakah pesan-pesan itu mulai ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Salah satu pesan penting yang tertulis di dalam ayat ini adalah supaya Timotius tetap berpegang pada kebenaran. Nah, kebenaran apakah yang dimaksudkan Paulus di sini? Mari kita lanjut di ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah kitab suci. Kitab suci inilah yang pengajarannya telah diterima oleh Timotius sejak kecil, yang diajarkan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Tentu saja ketika Timotius kecil yang dimaksud kitab suci ini adalah masih perjanjian lama, karena perjanjian baru belum tersusun. Namun kalau kita baca dengan teliti, ternyata kitab suci perjanjian lama ini bisa menuntun Timotius kepada keselamatan oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena perjanjian lama adalah kitab yang berisi tulisan tentang nubuatan kedatangan Mesias Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan perjanjian baru nanti akan menggenapi nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama. Kita lanjutkan di ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat yang kasih Tuhan, kata segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini berarti bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru, tulisan itu semuanya diilhamkan Allah. Dan kata diilhamkan yang tertulis di dalam 2 Timotius ini, bahasa asli Yunaninya mengandung arti dinafaskan atau dihembuskan oleh Allah. Jadi semua kitab di dalam perjanjian lama maupun baru, semua tulisan dinubuatkan
dan dinafaskan oleh Allah. Dan Rasul Petrus menegaskan demikian di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi sebagai tulisan yang dinafaskan oleh Allah, Alkitab merupakan perkataan Allah yang tertulis. Alkitab adalah firman Allah. Oleh karena itu, sekalipun 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda, ada raja, ada nelayan, dalam rentang waktu kira-kira 1.600 tahun, dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, tetapi mereka menuliskan satu tema pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semua paham bahwa Alkitab kita terdiri dari 66 kitab, 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Jemaat yang kasih Tuhan, pada awalnya Alkitab ini belum ada alamat pasal-pasal dan ayatnya. Nah, pada pasal-pasal dalam Alkitab pertama kali dilakukan oleh orang yang bernama Stephen Langton. Ya, jadi dia memisahkan di dalam Alkitab menjadi pasal-pasal. Dilakukan pada abad ke-13, tepatnya tahun 1228. Jadi Alkitab ditambahkan dengan pasal-pasal. Tapi ayat-ayatnya belum. Nah, pada abad ke-16, pada pertengahan abad ke-16, tepatnya tahun 1551, Perjanjian Baru ditambahkan ayat-ayatnya. Sedangkan Perjanjian Lama, penambahan ayat dilakukan oleh Ernatan pada akhir abad 15, tepatnya tahun 1448. Jadi apa yang kita nikmati sekarang lengkap, ada pasal dan ayatnya. Menurut Guinness World of Record, ya, Alkitab adalah buku yang paling laris di dunia. Sampai saat ini sudah terjual 5 miliar lebih kopi Alkitab, belum termasuk software dalam aplikasi-aplikasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Alkitab ini adalah firman Allah, maka kita harus betul-betul memanfaatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menurut survei, dibutuhkan 70 jam untuk membaca seluruh Alkitab. Jadi kalau kita setia setiap hari membaca Alkitab selama 12 menit, maka dalam 1 tahun kita akan menyelesaikan pembacaan Alkitab. Firman Tuhan adalah kekal. Bapak yang dikasihi Tuhan, Voltaire, seorang filsuf dan seorang penulis yang berpengaruh pada abad 18, abad pencerahan, dia adalah orang Perancis, pernah mengatakan demikian, bahwa dalam 100 tahun mendatang, dia berkata begitu, Alkitab akan lenyap dari muka bumi. Namun apa yang terjadi 40 tahun setelah dia meninggal, rumah dia dibeli oleh semacam lembaga Alkitab begitu, dan di rumah dialah diterbitkan beribu-ribu Alkitab dan tulisan-tulisan rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab selain bisa menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata juga bermanfaat untuk mengajar, memberitahu apa yang benar, untuk menyatakan kesalahan, memberitahu apa yang tidak benar, untuk memperbaiki kelakuan,
memberitahu bagaimana menjadi benar, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, memberitahu bagaimana supaya tetap benar. Sebagaimana perkataan Allah di dalam penciptaan ketika Allah berfirman, ketika Allah berkata sesuatu terjadi, demikian pula dengan Alkitab. Ketika kita membaca dan mendengarkan, maka sesuatu akan terjadi. Alkitab tidak hanya memberi inspirasi, tetapi juga berkuasa mengubah manusia. Nah, seberapa besar perubahan dan seberapa cepat perubahan itu sangat tergantung dengan kerendahan hati dan ketaatan kita. Ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah yang menjadi sumber hidup dan menghidupi setiap orang percaya. Firman Tuhan seharusnya menjadi otoritas yang tertinggi dalam kehidupan orang beriman. Namun Alkitab juga bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, dan juga memberikan kemenangan dalam menghadapi kesulitan. Kalimat "jangan takut" muncul sebanyak 365 di dalam Alkitab, sama seperti hari-hari dalam satu tahun. Ini mengingatkan kita orang percaya bahwa Allah ingin kita sebagai orang percaya di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, tahun demi tahun, agar tidak takut. Allah menginginkan supaya kita sebagai orang percaya merasakan aman oleh karena iman melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami mengucap syukur karena firman Tuhan yang kami nikmati di dalam Alkitab ini boleh senantiasa menguatkan dan menghibur kami di dalam kami menghadapi berbagai kesulitan. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh dengan tegap menjalani hidup kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menguatkan dan menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.